Jadi untuk memahami makna, kita mungkin harus lewat pintu ini, pintu curiga. Banyak yang tidak setuju 3 orang itu, tapi bagi Paul Ricoeur ya 3 orang itu nggak sekedar destruktif kritiknya. Ya, istilah ini tak pakai di disertasi saya, itu kan kritik destruktif, karena memang dari Marx, dari Nietzsche, dari Freud. Tapi katanya Paul Ricoeur, ini tidak sekedar kritik destruktif. Itulah seni penafsiran. Orang bisa mengungkap makna tersembunyi yang bahkan pelakunya sendiri nggak sadar loh. Orang beragamanya sendiri nggak ngerti. Tapi dengan seni memahami tertentu, 3 orang ini bisa mengungkap keberagamaan, bisa menelanjangi keberagamaan kita secara luar biasa. Dasarnya apa? Curiga. Ya lawannya suspicious kan faith, percaya. Jadi kalau kita kan beragama karena dasarnya percaya. Kalau mereka mendekati agama secara curiga, akhirnya menemukan fakta luar biasa. Nah, dasar faith, dasar suspicious itu kan menunjukkan seni pemahaman. Makanya kuncinya bukan pada destruktifnya, tapi pada ada toh seni pemahaman yang seperti itu. Oke. Nah, ya itu kalau menurut Ricoeur, seni pemahaman seperti yang dilakukan 3 orang itu yang disebut gaya demistifikasi. Jadi melepaskan objek dari sandaran mistiknya. Yang semula dianggap mistis, sakral, sebenarnya ndak, wong kita sendiri yang bikin. Apakah Allah itu pemarah atau pemurah, itu kan persepsimu sendiri yang bilang. Jadi makanya ada yang sudah nonton film India itu, siapa? Yang baru itu? Ya, PK. Ya kan? Jadi Tuhan ya ada sih, Tuhan yang sejati ada. Cuma yang operatif dalam hidup kita kan Tuhan yang kita bikin, Tuhan yang kita persepsi. Itu sebenarnya seni pemahaman. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus niru orang-orang ini dalam memahami sesuatu. Kayak gimana sih cara memahami yang suspicious itu? Yang pertama, curigailah dirimu sendiri. Dan yang kedua, curigailah teksnya. Jadi kalau kamu memahami sesuatu, coba yang pertama curigai dirimu sendiri. Jangan-jangan yang kamu anggap kebenaran, kamu anggap makna yang tepat, itu adalah kreasimu sendiri, tempelanmu sendiri, bukan makna yang hakiki. Nah, itu yang harus kamu akses. Ketika saya ngomong bahwa ini adalah benda yang sangat menyenangkan karena menghilangkan rasa haus, sadarilah bahwa jangan-jangan makna bahwa teh ini sangat menyenangkan karena menghilangkan rasa haus hanya dari aku. Sementara bagi takmirnya, ini adalah barang yang sangat melelahkan dan menyebalkan. Atau orang yang punya diabetes karena nggak boleh minum manis-manis, ini adalah penggoda yang meruntuhkan. Ya kan, menggodamu untuk harusnya nggak minum yang manis-manis, tapi digoda oleh teh manis. Jadi yang satu memaknainya sebagai yang menyebalkan, yang satu memaknainya sebagai yang menyenangkan, yang satu memaknainya sebagai penggoda. Loh, beda, barangnya sama. Maka curigailah maknamu terhadap apapun. Apa sih yang kamu tempelkan terhadap makna itu, terhadap barangnya itu. Nah, jadi curiga. Jadi curiga itu yang pertama terhadap dirinya sendiri ketika tafsir dilontarkan, termasuk dalam agama. Karena biasanya kalau dalam agama itu ada kecenderungan ketika orang menafsirkan merasa bahwa itulah yang benar. Oke, terus yang kedua, coba cek juga apa benar teksnya ngomong tentang itu. Ya kan? Jadi coba lepaskan teksnya dari semua persepsi, semua anggapan orang, bebaskan dia.
Kira-kira ada kemungkinan makna apa saja. Itu nanti yang disebut otonomi teks. Lepaskan dia dari semua persepsi, otonomkan dia, bikin dia mandiri. Nah, jadi hermeneutic of suspicious, langkahnya 2, curigai orang yang memaknai. Ini sifatnya subjektif. Kemudian ceklah apa makna dari teks yang kamu baca. Ini sifatnya objektif. Jadi memahami itu, untuk memahami yang tepat, tidak cuma aspek subjektifnya yang harus dilihat, kayak hermeneutikanya filosofis Gadamer minggu lalu, tapi juga dicek juga aspek objektifnya, kayak yang digagas oleh hermeneutika romantik. Itulah pendekatan model hermeneutic of suspicious. Oke. Sekarang kita masuk ke apa sih yang dibaca? Ya yang dibaca ya namanya teks. Apa sih teks itu? Nah, Ricker mendefinisikan teks adalah any discourse fixed by writing. Jadi teks adalah wacana yang puncaknya, yang fixed, yang sempurnanya ada dalam tulisan. Nanti kita lihat kenapa kok sempurnanya ada di tulisan. Yang pertama kita ngomong wacana dulu ya. Jadi yang disebut teks itu wacana. Apa sih wacana itu? Wacana adalah bahasa sebagai peristiwa, bukan bahasa sebagai ilmu bahasa atau bahasa sebagai sesuatu yang mandiri, tapi dia sebagai event, peristiwa yang ngomong sesuatu untuk komunikasi. Ilustrasinya gini. Apa ya? Misalnya dulu kamu SD, biasanya tak pakai contoh yang ada buku kelas 1 SD itu, ini Budi, ini Bapak Budi, kan itu. Nah, ini Budi, ini Bapak Budi, itu dulu waktu SD kan kamu pahami pokoknya ini subjek predikat gitu aja kan. Tapi tidak jelas Budi anak mana, bapaknya siapa, kakaknya cakep apa enggak tahu. Nah, ya. Nah, wacana itu ini Budi, tapi yang kamu ngerti budinya. Siapa Budi itu sekarang sudah jenggoten apa belum, kemudian bapaknya sudah meninggal apa belum. Wong dulu saya SD Budi masih kecil. Kan berarti sekarang ada jelas kamu rumahnya di mana, orangnya di mana. Itu namanya wacana. Gitu. Ya apakah Budi Gunawan apa Budi yang lain. Nah, kalau ada orangnya, berarti ini wacana. Ada realitasnya, kenyataannya kamu ngerti, dipakai kapan, jadi event. Tapi meskipun Budi Gunawan, kalau realitasnya nggak ada, kamu misalnya bikin contoh kalimat, malam ini kita ngaji tentang Budi Gunawan di kamarmu yang nggak ada apa, cuma bikin contoh aja. Nah, kalimat yang kamu bikin itu belum wacana. Wacana itu harus bahasa sebagai event. Nanti kalau di Ricker, diskursus itu tekanannya pada eventnya, bukan pada maknanya. Jadi bukan, ini Budi itu kan maknanya jelas. Maknanya ada menunjuk seseorang yang namanya Budi. Cuma ketika budinya nggak ada, yaitu maknanya ada, tapi bukan event, nggak ada peristiwanya. Jadi makna sama event dari bahasa itu beda. Oke, kalau makna saja dia jadinya ahistoris, nggak jelas. Tapi harus event. Event berarti apa? Historisitasnya jelas. Misalnya ada tulisan, saya pakai kaos, tulisannya I love you. Nah, ini kan cuma kalimat, maknanya jelas, aku cinta kamu. Tapi dia bukan event, maka dia bukan wacana. Wacana itu kalau I love you ini tak pakai, ketemu yang tak taksir terus bacalah kaosku. Nah itu kan event sudah. Ucapan, dia mengungkapkan sesuatu, ada realitasnya, ada historisnya. Jadi diskursus, jadi itulah teks. Teks itu diskursus. Dia harus ada eventnya.
Tidak sekedar ada maknanya. Oke. Oleh karena itu, yang namanya teks harus dicek dari dua sisi, strukturnya sama pemahamannya. Struktur itu yang ngomong apa sih yang dimaksud ini budi ini itu apa maknanya, terus plus pemahaman subjektifnya, historisitasnya. I love you, I itu apa ya, love itu apa, you itu apa, mana subjek, mana predikat, mana objek, terus plus ini dipakai kapan dan untuk apa. Itu namanya struktur dan pemahaman. Nanti di banyak tulisan yang lain disebut itulah bedanya penjelasan dan pemahaman. Yang satu cuma dijelaskan apa adanya, yang kedua pemahaman. Struktur itu kamu ngomong hujan adalah air yang turun dari langit. Ini strukturnya bahasanya. Tapi kalau kamu ngomong hujan malam ini rasanya kok ndak enak ya, bikin aku greges misalnya, itu event. Itu bedakan di situ. Kalau teks, jadi dalam teks ada dua variabel, objektif dan subjektif. Dua-duanya harus diakses. Oke. Terus cirinya teks sekarang, yang itu wacana. Teks itu termasuk yang sifatnya wacana tadi, itu sifatnya otonom. Otonom itu maksudnya apa? Siapapun baca teks itu dia bisa meresepsi sesuai posisi, kedudukan, persepsinya dia. Karena dia otonom. Pengarang tidak bisa ngontrol. Misalnya apa ya, yang contoh paling gampang, misalnya kamu di kampus mau duduk, temenmu ngajak guyon. Begitu kamu mau duduk, kursimu ditarik, seret, terus kamu jatuh. Semula niatnya guyon loh, pengarangnya temenmu yang narik kursi itu tujuannya guyon. Tapi begitu dia melakukan narik kursi, temenmu jatuh, yang diajak guyon marah. Ya kan? Loh, dia bisa loh kok bisa Pak? Tadi kan mau saya guyon, kok dia marah? Loh, karena narik kursi itu, dibalik narik kursi itu ada makna guyon, ada makna marah, ada makna usil. Dia menangkap makna versi marahnya. Begitu kamu lakukan narik kursi, teks narik kursi itu sudah otonom, sudah. Setiap orang bisa nangkap sendiri-sendiri. Gitu loh. Misalnya begal motor dipukuli orang sekampung, dibakar. Di balik peristiwa pembakaran ini kan peristiwa yang otonom sudah. Teksnya jadi otonom, setiap kepala membunyikan sesuai yang dia tangkap. Ada yang bilang yo ben kapok. Ada yang bilang kasihan lah, yo jangan sampai dibakar lah, dipukuli aja nggak apa-apa misalnya. Loh kan ada yang gitu. Ada yang macam-macam loh. Kenapa kok nggak sama pemahamannya? Ya karena teks itu otonom. Kalau teks tulis misalnya, kamu baca buku saya misalnya, lah kok kamu memahaminya beda? Loh aku sudah nggak bisa ngontrol lagi tulisan. Begitu tak tulis, selesai sudah, orang memahami gimana, aku kan nggak bisa ngontrol pikiranmu. Oleh karena itu, kalau di Ricoeur, memahami teks itu bukan kita yang menuju teks, tapi teks yang masuk dalam diri kita. Teks yang menampilkan dirinya pada kita. Gitu loh. Teks perempuan cakep pakai rok mini tampil di depan kita, set. Itu kan teksnya masuk ke kita, bukan kita yang masuk ke teks. Teksnya masuk ke kita, sementara kita kacamatanya kacamata Allah yang Maha Esa. Begitu teksnya masuk, astagfirullah, kan gitu. Ya kan, dia menampilkan diri padamu sebagai sebuah dosa misalnya. Sementara kamu yang lain sama-sama di atas, mungkin teman sebelahmu, teks perempuan cakep ini masuknya tidak sebagai dosa, tapi sebagai rezeki. Alhamdulillah bisa lihat. Iya kan? Objeknya sama, tapi dia
tampil di hadapan pembacanya secara berbeda. Maka prosesnya bukan pembaca yang datang ke teks. Kalau pembaca yang datang ke teks kan saya menuju ke situ, dia menuju ke situ, harusnya hasilnya sama. Tapi kebalik, objeknya yang masuk ke dalam pembaca. Objek yang diresepsi oleh pembaca. Itu nanti namanya hermeneutika resepsi. Resep itu kan menyerap. Jadi bagaimana objek diserap oleh yang baca, bagaimana teks diserap oleh yang baca, dan wajah apa yang ditampilkan oleh teks. Nah itu hermeneutika resepsi. Jadi bukan manusia yang menuju teks, tapi teks menuju manusia. Bukan kita yang memahami Al-Quran, tapi Al-Quran tampil sebagai apa di depan kita. Itulah karakternya teks menurut Paul Ricoeur. Jadi makanya ada yang keras Islamnya, ada yang moderat Islamnya, ada yang liberal Islamnya. Itu kenapa? Karena teks tampil di depan dia dengan wajah sesuai yang dia serap. Itulah. Kamu aja lihat saya di sini kan penyerapanmu macam-macam. Ada yang anggap wah ustadznya kecil, ada yang anggap wah ustadznya masih muda, ada yang anggap wah macam-macam penyerapanmu. Aku tampil kayak gini sih, tapi bagimu tampilanku kayak gini ini bermakna apa? Itu kan tergantung penangkapanmu. Oke. Jadi kalau ada yang tanya, misalnya di sini tak tulis ngaji filsafat itu penting enggak ya? Oh itu mesti tanggapannya beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirimu, teks yang namanya ngaji ini tampil dalam dirimu secara beragam. Oke, terus kenapa sih tadi saya ngomong Ricoeur ngomong bahwa puncaknya teks itu ada dalam tulisan? Karena pemahaman tulisan itulah yang lebih menggambarkan otonomi teks. Kalau ngomong itu relatif, konteksnya bisa ditangkap antara orang ngomong. Tapi begitu dia tulisan, itu yang lebih susah menangkapnya. Saya nulis tahun 2001, sekarang kamu baca, itu kan sudah beda lagi konteksnya, beda lagi pemahamannya. Sementara yang versi oral ngomong itu kan konteksnya lebih mudah ditangkap. Misalnya di sini ada papan tulis, terus tak kasih contoh tadi. Ayo kita kasih contoh kalimat I love you. Nah itu kan kamu paham konteksnya, karena saya sambil ngomong. Sementara yang tidak paham konteksnya, di sini cuma tinggal papannya. Besok pagi ada tulisan I love you, yang tidak paham belum. Ini ngaji di masjid kok ono tulisannya I love you gitu. Jangan-jangan ustadznya kan gitu. Kenapa? Dia tidak ngerti konteksnya. Maka problem tafsir itu fixed in writing. Kebanyakan yang jadi problem dalam tulisan. Makanya nanti di antara keahliannya Ricoeur itu untuk teks Bible, teks Injil, dan teks-teks klasik yang sifatnya tertulis. Kalau di Islam berarti untuk Al-Quran juga. Al-Quran itu kan dari masa lalu dibawa ke masa kini. Itu kan ada jarak. Kalau orang tidak pintar membacanya, bisa terjebak egoismenya sendiri atau terjebak historisisme, jebakan masa lalu, sehingga hidupnya hari ini jadi ahistoris. Oke, itu problem teks. Itu kenapa kalau di Ricoeur fix in writing. Jadi kebanyakan problem muncul itu dalam tulisan. Sekarang kembali ke wacana. Nah, apa sih cirinya wacana? Kalau tadi kalian tanya, iya Pak, nyambung sama realitas itu maksudnya gimana sih Pak? Ini budi yang ada realitasnya itu maksudnya apa? Jadi sesuatu disebut wacana yang pertama kalau aktual, ada kenyataannya, ada faktanya. Oke. Terus yang kedua, ada pelakunya dan ada pembacanya. Ada yang menjalankan, ada yang memahami. Maka dia jadi wacana.
Ada faktanya tapi nggak ada yang baca dan nggak ada yang memahami, dia bukan wacana. Kemudian orang-orang yang memahami, termasuk juga mungkin pengarangnya, itu variabel relasinya adalah komunikasi. Aku ngomong Budi, kamu ngomong Budi, tapi nggak nyambung, nggak ada hubungannya, nah, itu belum wacana. Wacana anti korupsi itu yang ngomong tentang wacana ini kan orang yang harus saling nyambung objeknya, itu baru komunikasi. Tapi kalau nggak nyambung, bedo karep, ternyata dia mendefinisikan korupsi itu adalah kecenderungan hati untuk tidak curang, sementara yang sini korupsi itu sama dengan maling, bedo wis. Nggak ada konotasi komunikasi di sana, nggak nyambung. Kemudian yang keempat, ada simbol-simbol yang merujuk pada realitas. Jadi simbolnya itu bukan merujuk pada sesuatu yang tidak ada, tapi yang dirujuk dalam komunikasi itu sesuatu yang real. Itu baru wacana. Jadi yang tidak punya 4 ciri itu belum wacana. Nanti silakan dibaca detailnya di filsafat wacana. Ya kebetulan ada terjemahannya bahasa Indonesia. Oke, nah wacana ini yang semula tuturan, semula teks dan berhubungan dengan realitas, itu punya korelasi dengan tindakan. Apa sih Pak hubungannya wacana dengan kenyataan dan dengan tindakan? Hubungannya apa? Kalau di Riker atau dalam tradisi filsafat bahasa namanya speak act. Tindakan ngomong, tindakan bertutur. Jadi kalau kamu sedang speak, kamu sedang bertutur, kamu ngobrol itu bertutur, kamu diskusi itu bertutur. Speak act, tindakan ngomong itu bertutur. Itu sebenarnya itulah pertemuan antara wacana dan tindakan. Ya secara umum isinya 3. Ada lokusi, ada ilokusi, ada perlokusi. Lokusi itu ngomong yang sifatnya informatif. Kemarin sore hujan, itu lokusi. Cuma ngasih tahu aja. Kalau ilokusi informatif tapi dimaksud untuk melahirkan tindakan tertentu. Misalnya, tehku kok sudah habis ya. Nah, ngomong gini itu kan, terus kamu kan mancing. Oh iya, ini harusnya ditambahi tehnya. Terus kamu lari-lari keluar. Aku kan gak merintah kamu. Cuma aku ngomong tehku sudah habis. Nah itu namanya ilokusi. Jadi digunakan untuk melahirkan tindakan tertentu. Wah, rambutmu kok sudah panjang ya. Loh itu kan terus kamu, wah ini harus potong ini kan. Gak ada yang merintah, gak ada yang cuma ini namanya kalimat ilokusi. Dari tuturan lahir tindakan. Oke, yang ketiga perlokusi. Kalau perlokusi tidak cuma tindakan yang lahir, tapi juga efek dalam dirimu. Apa ya contohnya? Misalnya saya bilang, hati-hati ya, di pojoknya masjid sana itu biasanya angker loh. Nah itu kan ada efeknya dalam dirimu. Waduh, ini ada dampaknya. Mahasiswa yang males itu biasanya IP-nya mesti rendah. Wah, terus kamu jadi minder karena kamu merasa malas. Itu perlokusi. Sering-sering belajar filsafat, hati-hati aja stres ya. Terus kamu terus jadinya semula semangat terus jadi aduh kok stres ya hasilnya. Itu kalimat ini namanya perlokusi, menimbulkan dampak tertentu bagi jiwa. Oke, jadi itu namanya speak act. Tuturan yang berimplikasi pada tindakan yang itu berkorelasi dengan wacana. Nah, jadi itu 4 cirinya wacana dan itu korelasinya dengan tindakan.